Shalom saudara, senang sekali bisa bertemu kembali bersama saudara hari ini. Walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi kita bertemu secara virtual. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan renungan dari firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh terus memberikan kami penghiburan dan pertolongan dari hari ke hari. Biar Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami pengertian untuk bisa belajar dari apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih Bapa, buka hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Satu ayat yang sudah sangat terkenal dan mungkin sudah kita berulang-ulang bacanya lagi-lagi dan lagi. Tapi saya rindu untuk membacakannya pada saudara hari ini sebagai ayat yang akan mendasari renungan kita hari ini. Dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, ayat ini merupakan satu ayat yang sangat terkenal dan juga sudah sering kita baca dan mungkin kita udah sangat hafal dengan ayat ini. Tapi saudara, kalau kita melihat realitas sekarang, kita sedang berada di dalam situasi yang sangat tidak menentu, situasi yang mengalami perubahan dari hari ke hari itu sangat cepat. Kita nggak pernah memprediksi apa yang akan terjadi sekarang dan juga yang akan datang. Mungkin buat saudara, buat saya, dengan berbagai macam usia yang sudah kita lewati, ini adalah pengalaman pertama kali bagaimana kita harus tinggal di rumah dengan segala kebiasaan yang harus kita bangun, beradaptasi dengan kondisi yang ada. Merupakan situasi yang sangat nggak gampang, saudara. Dan pastinya setiap orang, saya dan saudara rindu memiliki satu ketenangan. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk membuat dirinya tenang. Ada yang mengandalkan orang-orang tertentu di dalam hidupnya supaya dia merasa lebih tenang. Mungkin orang yang lebih senior dari dia, orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih ahli dalam satu bidang tertentu, ataupun orang yang memiliki harta yang banyak dan dia merasa lebih tenang. Ataupun orang-orang yang juga mengejar posisi jabatan sedemikian rupa supaya dia merasa kalau saya punya jabatan tinggi, saya memiliki ketenangan di dalam hidup saya dan keluarga saya. Ataupun saudara, ada juga orang-orang yang mengejar kesehatan yang sedemikian rupa. Dia menjaga stamina-nya, dia menjaga energinya, berolahraga setiap hari, makan makanan sehat, dan dia bisa merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Ataupun membuat security system yang baik, membuat sistem keamanan gedung ataupun rumah sedemikian rupa, saudara, supaya tidak bisa dibobol oleh perampok ataupun orang-orang jahat, ataupun tidak bisa disadap misalkan. Tapi saudara, pertanyaannya buat kita hari ini, apakah semua hal-hal itu benar-benar bisa memberikan ketenangan di dalam hidup kita? Apakah orang-orang yang tadi kita andalkan benar-benar bisa memberikan ketenangan? Pada faktanya orang-orang justru paling sering membuat kita kecewa, membuat kita jadi sedih, membuat kita jadi putus asa. Karena mereka adalah manusia. Karena itu firman Tuhan berkata, janganlah kita menaruh harapan kita kepada manusia, karena manusia hanya bisa mengecewakan kita. Harta. Saat ini saudara, kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki uang yang begitu banyak, itu tidak bisa membawa kita keluar dari situasi sekarang. Saudara mau membeli banyak barang, saudara membeli rumah yang banyak, pada faktanya sekarang kita harus ada di rumah. Kita nggak bisa jalan-jalan dulu sekarang, saudara. Ataupun kalau kita memiliki posisi yang tinggi dalam satu perusahaan misalkan. Saat ini saudara, banyak sekali perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya. Bukan hanya working from home, tetapi juga ada yang mengangkat karyawannya, ada juga yang memotong gaji karyawannya. Karena sungguh tidak mudah. Posisi tidak menjamin hidup kita menjadi lebih tenang. Ataupun kita berbicara soal kesehatan. Orang yang sangat menjaga kesehatannya sekalipun juga saudara bisa jatuh sakit, bisa juga terkena kecelakaan, ataupun ya virus yang sedang beredar saat ini.
tidak menjamin bahwa kesehatan bisa memberikan kita ketenangan. Ataupun saudara mempunyai security system yang sedemikian rupa, pada faktanya saudara, para orang-orang kriminal juga memiliki perkembangan. Mereka pun juga bisa memecah atau membobol sistem keamanan yang sangat baik sekalipun. Pada faktanya saudara, semua hal-hal yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan kita ketenangan. Semuanya serba terbatas. Semuanya bisa hanya memberikan kita kekecewaan. Dan seiring perubahan musim di dalam hidup kita, hal-hal tersebut kadang tidak relevan untuk memberikan kita ketenangan dalam hidup ini. Kabar baiknya saudara, dalam ayat yang kita baca tadi dalam Mazmur 62 dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja itu artinya apa saudara? Yang pertama, tidak ada tempat yang lain yang lebih aman selain hidup dekat dengan Allah. Bukan negara yang lain yang mungkin bisa kita katakan lebih aman dari Indonesia, yang lebih maju dari Indonesia. Saat ini semua dunia, seluruh dunia kena dampaknya. Kita mau pergi ke satu tempat yang di gunung ataupun di lembah, semuanya nggak ada yang aman saudara. Bahkan kalau kita katakan di rumah sekalipun, kecelakaan bisa saja terjadi. Rumah kita pun belum tentu menjadi tempat yang aman buat kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang kedua saudara, mengapa hanya dekat Allah saja aku tenang? Tidak ada pribadi yang lain yang bisa memberikan kita ketenangan. Hanya Tuhan saja, hanya Allah saja yang bisa memberikan kita ketenangan. Tidak ada pribadi yang lain, tidak ada orang yang lain. Manusia ini bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Selanjutnya saudara, mengapa hanya dekat Allah saja? Karena tidak terbatas. Saudara, untuk kita bisa datang kepada Tuhan, itu bisa kapan aja, anytime, kapanpun kita membutuhkan ketenangan. Tuhan selalu membuka tangannya, Tuhan selalu membuka dirinya untuk menerima kita, untuk memberikan kita sebuah pelukan, sentuhan, perlindungan yang akan bisa memberikan kita ketenangan. Kapanpun, dimanapun saudara, apapun yang saudara sedang lakukan, kita bisa datang kepada Tuhan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kita bisa selalu datang kepadanya. Siapapun saudara hari ini, mungkin kita merasa nggak layak, mungkin kita merasa terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kita bisa datang kepada Tuhan dan Dia akan memberikan ketenangan pada kita semua. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini untuk mendapatkan ketenangan, untuk kita bisa terus hidup dekat dengan Allah? Ada dua hal yang kita bisa lakukan supaya kita bisa hidup dekat Allah dan mendapatkan ketenangan. Dalam Mazmur 62 ayat ke-9, dalam pasal yang sama yang tadi kita sudah baca, dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah percayalah kepadanya setiap waktu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan NIV dikatakan, saudara, trust in Him at all times, you people. Yang mau saya garis bawahi dalam ayat ini adalah at all times, setiap waktu. Mari kita belajar untuk bisa percaya kepada Tuhan setiap waktu. Setiap waktu artinya apa saudara? Artinya dalam waktu yang baik, juga dalam waktu yang kurang baik. Dalam waktu yang menyenangkan, juga dalam waktu yang tidak menyenangkan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi yang ideal, ataupun dalam situasi yang tidak ideal seperti sekarang ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena kita selalu ingin diberkati oleh Tuhan, selalu ingin hidup nyaman di dalam Tuhan. Bukan, saudara. Kita percaya kepada Tuhan karena siapa Tuhan di dalam hidup kita.
Dialah Tuhan yang sungguh mengasihi kita tanpa batas. Dialah Tuhan yang sudah mau berkorban buat kita. Tuhan yang mau datang meninggalkan segala kemuliaannya, datang ke dalam dunia ini. Bukan untuk leha-leha, saudara, tapi untuk mati buat kita semua. Untuk mengorbankan dirinya, untuk membuktikan kasihnya yang begitu besar buat kita. Anaknya yang tunggal aja Tuhan sudah berikan. Apalagi yang tidak Dia berikan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Marilah kita untuk bisa belajar untuk mempercayai Tuhan lebih lagi dalam setiap waktu. Janganlah kita menjadi anak Tuhan yang cuma mau percaya Tuhan saat semuanya sesuai dengan harapan kita. Pekerjaan lancar, bisnis lancar, kesehatan baik. Tapi saat Tuhan izinkan situasi yang sesuai harapan kita, kita pergi meninggalkan Tuhan. Kita nggak mau lagi berdoa, kita nggak mau lagi baca Alkitab. Saudara, justru dalam waktu-waktu seperti ini, saya melihat bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk melihat seberapa jauh kita bisa percaya kepada Tuhan. Seberapa jauh kita bisa mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang bisa memberikan kita ketenangan. Percaya kepada Tuhan setiap waktu, at all times. Di dalam bad times, dalam good times. Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang selalu mengasihi kita. Dia nggak bisa tidak mengasihi kita. Percayalah kepada Dia setiap waktu. Yang kedua, saudara, kita bisa lakukan. Dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa curahkanlah isi hatimu kepadanya. Saudara, bagaimana kita bisa mencurahkan isi hati kita? Kita hanya bisa cerita, kita bisa terbuka, pastinya dengan orang yang bisa kita percaya. Sama juga saudara dengan hal ini, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita akan bisa jujur dari dalam setiap doa-doa kita. Kita bisa jujur mencurahkan isi hati kita. Kita bisa ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita, pergumulan kita, mungkin dalam hal finansial, dalam hal hubungan, dalam hal kesehatan, atau apapun yang saudara hadapi hari ini. Saudara bisa mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara bisa ceritakan sejujur-jujurnya kalau saudara percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara, apakah hari-hari ini kita masih punya kualitas kehidupan doa yang baik dengan Tuhan? Apakah kita masih bisa curhat? Apakah kita masih bisa terbuka dengan Tuhan? Doa akan memberikan kita kekuatan. Doa akan memberikan kita penghiburan. Karena di dalam doa-doa juga saudara, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Roh Kudus bisa memberikan pesan-pesan, firman-firman yang bisa menguatkan kita. Kita bisa diingatkan kembali oleh firman-firman yang kita pernah baca sebelumnya, ataupun melalui khotbah renungan yang kita dengar. Saudara, marilah kita belajar untuk tetap setia dalam kehidupan doa kita. Marilah kita belajar tetap untuk memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan di dalam situasi-situasi ini. Selain kita bisa menceritakan ketakutan kita, pergumulan kita di dalam doa, di dalam curahan isi hati kita, janganlah juga saudara kita lupa untuk bersyukur. Janganlah lupa kita mengucapkan terima kasih untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kalau mungkin situasinya sekarang tidak sesuai harapan kita, situasinya tidak ideal, saudara, belajarlah untuk tetap mencari minimal satu hal dalam keseharian kita yang bisa kita syukuri kepada Tuhan. Saudara masih bisa bersyukur kalau kita masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Kita masih bisa punya makanan yang cukup, bahkan mungkin berlimpah. Kita masih bisa diberikan kesehatan. Keluarga kita masih bisa sehat, walaupun mungkin kita tidak bertemu, tapi kita masih punya orang tua yang sehat. Itu suatu berkat yang luar biasa, saudara. Kita masih bisa menggaji karyawan kita. Kita masih bisa bekerja di rumah. Kita masih bisa menolong orang-orang lain. Yang saya alami saudara dalam kehidupan pribadi saya juga dengan suami, kami berdua juga melihat banyak orang-orang yang perlu dibantu, banyak orang-orang juga yang terpukul dengan situasi ini. Kami mencoba untuk konsisten melakukan satu hal yang simpel yang bisa kami lakukan dengan setiap 1 minggu 1 kali kami memberikan makan malam untuk satpam dan juga supir ojek online yang menolong kami untuk memberikan makanan.
Gak usah yang mahal-mahal saudara, mungkin sekitar 20.000, 30.000 satu porsi, itu memberikan satu sukacita yang luar biasa. Dan setiap orang yang mendapatkan itu saudara, nggak ada yang nggak happy. Justru mereka sangat bersukacita, mereka sangat kaget dan senang mendapatkan berkat itu. Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam curahan isi hati kita. Jangan lupa kita untuk mengucap syukur pada Tuhan, karena selalu ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, ternyata ada hal-hal yang Tuhan siapkan untuk kita. Kita lihat kembali saudara dalam Mazmur 62 tadi, ayat yang kedua dan ayat yang keenam. Saya bacakan kembali ya saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di ayat yang keenam dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ada dua hal di sini yang menarik saudara. Kalau kita dekat dengan Allah, kita mendapatkan ketenangan, kita pun juga mendapatkan dua hal luar biasa lainnya. Yang pertama adalah keselamatan, dan yang kedua adalah harapan. Keselamatan saudara adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah keselamatan yang kekal, keselamatan yang sampai nanti saudara, bukan cuma saat ini aja. Tuhan sudah menjamin kehidupan kita dengan pengorbanan di atas kayu salib, dengan kebangkitannya, memberikan kita kepastian keselamatan, memberikan kita kepastian hidup yang kekal di sorga nanti. Luar biasa saudara, banyak orang masih tidak menentu memikirkan bagaimana hidup saya setelah meninggal. Banyak orang yang masih ketakutan kalau mereka mati hari ini. Tetapi kita saudara, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya, kita memiliki kepastian keselamatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatan. Dan yang kedua saudara, kita bisa hidup dekat dengan Allah, kita mendapatkan ketenangan, dan kita juga mempunyai harapan. Banyak orang-orang yang kehilangan harapan saudara. Sangat bahaya kita nggak punya harapan di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan memberikan kita harapan supaya kita bisa tetap terus maju melangkah di dalam kehidupan kita. Kita bisa terus tetap setia menyebut Tuhan. Kita bisa terus menjalankan tugas tanggung jawab kita dari hari ke hari, apapun peranan kita dalam hidup ini. Peranan saudara sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, karyawan, sebagai pelayan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mempunyai harapan. Karena itu saudara, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang mempunyai harapan. Saya harap renungan hari ini adalah pengingat bagi kita semua untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, untuk kita tetap hidup dekat dengan Tuhan. Kita bisa mempercayai Tuhan setiap waktu, apapun yang kita alami hari ini. Kita bisa mencurahkan isi hati kita di dalam setiap doa-doa kita. Saya berdoa supaya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap hidup melekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk tetap percaya pada Tuhan dalam setiap waktu. Untuk kami bisa tetap mencurahkan segala isi hati kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui firman hari ini kami boleh diingatkan untuk kami tetap hidup melekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami bisa mendapatkan ketenangan. Tuhan yang memberikan kami selalu penghiburan dan kekuatan, bila Roh Kudus yang terus menuntun kami dari hari demi hari. Setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap kekhawatiran yang kami hadapi, kami mau bawa semuanya kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kami ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya.